Dua pertanyaan ya. Ya. Yang pertama bicara otonomi daerah. Kalau kita bicara otonomi daerah, saya rasa di pusat sudah banyak orang pintar lah. Banyak orang pintar yang menyusun undang-undangnya, lalu kemudian berembuk sama-sama. Saya rasa untuk Jambi khususnya, ini kemudian menjadi tugas kita sama-sama ketika menjadi anggota DPR RI, dua hal yang paling penting. Apa itu? Yaitu monitoring. Bagaimana lalu kemudian undang-undang ini kita lihat efeknya seperti apa. Membawa maslahat nggak untuk umat. Lalu kemudian perlu nggak revisi. Lalu kemudian juga yang kedua masalah SDM. SDM-nya seperti apa. Ini yang seperti tadi adik saya tadi sudah katakan bahwa kita harus berpikir secara legislatif. Saya sangat setuju. Karena kadang-kadang caleg ini sudah mulai pula lompat pagar ke eksekutif kan berpikirnya. Itu yang bahaya sebetulnya. Mau eksekusi program ya. Mengeksekusi, ada yang mau bangun ini, bangun itu kan tugasnya eksekutif bukan tugas kita kan gitu. Tapi masalah tugas kita monitoring, mendorong, Bang. Itu penting itu. Masalah hak budget, masalah monitoring, masalah legislasi, ya itulah sebetulnya tugas kita yang sesungguhnya. Jadi kembali lagi kalau bicara otonomi daerah ke depannya pasti kita perhatikan. Karena ini sangat bagus desentralisasi sehingga daerah ini bisa mengurus rumah tangganya sendiri, tapi jangan sampai salah urus. Kan itu biasanya terjadi. Lalu kemudian juga kalau misalnya bicara undang-undang, ya tanpa mengurangi rasa hormat, kita sebagai yang muda ini harus selalu kritis dan kreatif yang seperti sudah kawan saya tadi jabarkan, bahwa produk-produk lama pun harus kita lihat. Contoh misalnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Undang-Undang Migas yang pernah lalu kemudian diajukan ke MK sehingga digagalkan, di mana isinya bahwa setiap perusahaan migas ini hanya bisa paling besar 25% untuk kepentingan negara. Itu pernah diajukan. Ini kan sangat bertentangan terhadap pasal 33 kita. Benar. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang mendasar ini yang menurut saya kekhawatiran kita sama-sama, kalau misalnya calegnya nggak paham tentang apa itu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, ya kacau balau kita semua. Itulah undang-undang yang banyak di judicial review ke MK kan. Itu kan ujung-ujungnya ke situ lagi. Benar. Pasti ke Pancasila, ke undang-undang dasar. Jadi undang-undang banyak kapitalis jadinya. Ya betul, Bung Saiful. Saya sedih sekali kalau melihat yang seperti itu. Lebih memihak kepada pengusaha-pengusaha besar, kepada investor-investor asing. Ini yang harus kita, ini bahaya luar biasa menurut saya. Jadi kita harus balik lagi ke Pancasila yang merupakan ideologi kita, yang merupakan way of life kalau kata Bung Karno, philosophy grounds lah. Kira-kira seperti itu.